Seorang remaja laki-laki datang ke dokter untuk meminta bantuan dan menjelaskan apa yang terjadi. Selamat siang, saya Dr. Healthy. Ada yang bisa saya bantu? Dok, saya ingin berkonsultasi. Saya merasa bahwa saya tidak bisa tenang, sulit berkonsentrasi, dan susah tidur setiap malam, dok. Apakah Anda memiliki masalah dalam lingkungan rumah atau sekolah? Saya merasa stres, dok. Saya dituntut untuk selalu juara kelas, dan orang tua saya seringkali cekcok di rumah, dok. Baik, Anda akan saya rujuk ya ke psikiater untuk segera mendapatkan penegakan diagnosis lebih lanjut. Esok harinya, remaja tersebut mengunjungi salah satu rumah sakit yang terdapat dokter psikiatri sesuai dengan arahan psikologi. Ada yang bisa saya bantu? Saya sudah berkonsultasi dengan dokter Healthy, dan beliau memberikan rujukan ke dokter. Jadi saya merasa bahwa saya tidak bisa tenang, sulit berkonsentrasi, dan susah tidur setiap malam, dok. Hal ini disebabkan karena saya merasa stres, dok. Saya dituntut untuk selalu juara kelas, dan orang tua saya seringkali cekcok di rumah, dok. Baik, sekarang apa yang kamu lakukan jika merasakan gejala tersebut? Apabila saya terasa panik berlebihan, saya meminum obat lorazepam, dok. Bolehkah saya meminta obat lorazepam tersebut? Apa kamu merasa baikan apabila menggunakan obat tersebut? Saya merasa baikan, dok. Baik, akan saya tuliskan resep yang berkaitan dengan obat tersebut dan saya tuliskan dosis pemakaiannya. Psikiater heran mendengarkan permintaan remaja tersebut. Mengapa si remaja tersebut mengetahui obat tersebut? Namun, karena gejala yang dialami sesuai, akhirnya dokter tersebut memberikan obat tersebut. Sesampainya di rumah, remaja tersebut langsung pergi ke kamar dan meminum obat tersebut melebihi dosis yang telah ditentukan. Gogo, kamu sedang apa? Ini bu, Obat apa ini? Dari mana kamu mendapatkan obat ini? Handi terlihat ketakutan dan panik. Kemudian ibu menoleh ke plastik yang berada di depan meja dan membaca alamat dokter yang memberikan resep obat tersebut. Ayo ikut ibu sekarang untuk ke rumah sakit ini. Ibu dan Handi pergi ke rumah sakit sesuai dengan alamat pada resep tersebut. Sesampai di rumah sakit, Dok, mengapa dokter memberikan obat ini kepada anak saya? dokter menjelaskan dan menceritakan semua yang terjadi sesuai dengan rekam medis yang telah dicatat. Kemudian, remaja tersebut jujur dengan wajah yang ketakutan. maafkan aku bu, aku merasa stres sejak daring karena tugas menumpuk dan ibu tidak perhatian kepadaku. Kemudian aku melamun di taman belakang sekolah, temanku Ray menghampiriku dan memberikan obat. Lalu aku minum obat tersebut, terasa tenang, bebanku terasa hilang. Kemudian aku cari tahu obat tersebut melalui internet dan mencari tahu bagaimana cara aku bisa mendapatkan obat tersebut. Dan akhirnya aku mendapatkan informasi tersebut dan mencoba mendatangkan ke psikiater. Nak, kamu jangan seperti itu lagi ya, sebab banyak bahaya atau efek sampingnya dalam penggunaan obat tersebut secara berlebihan. Apa kamu tahu obat benzodiazepine? Obat yang dikonsumsi oleh remaja laki-laki adalah lorazepam. Lorazepam termasuk dalam golongan obat antikonvulsan jenis benzodiazepine. Benzodiazepine merupakan obat penenang untuk pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, dan lain sebagainya. Penggunaan yang menggunakan benzodiazepine lebih dari 1 bulan memiliki resiko keracunan fatal. Efek samping benzodiazepine adalah mengantuk, kelesuan, kelelahan, pingsan, efek mabuk-mabuk keesokan harinya, gangguan konsentrasi, ketergantungan, dan mengakibatkan gejala rebound, yaitu kekambuhan pada gangguan awal pengguna, paling sering gangguan tidur. Selain itu, putus obat benzodiazepine bisa menyebabkan gelisah, gangguan tidur, sesak napas, gangguan kognitif dan gangguan ingatan, serta peningkatan resiko kejang, ketegangan otot. Serem banget kan?
Jangan sampai hal ini terjadi dengan kita ya. Apabila kamu stres, jangan dipendam sendirian. Kamu bisa menceritakan suasana hatimu ke salah satu teman atau kerabat dekatmu. Selain itu, kamu bisa mengekspresikan suasana hatimu melalui menulis, menciptakan lagu, dan melukis. Jangan takut untuk bilang tidak terhadap temanmu yang menawarkan narkoba. Teman yang baik adalah teman yang tidak akan menjerumuskanmu ke hal buruk. Sekarang mulailah mencintai diri sendiri karena dirimu sangat berharga.